Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Nomor hadisnya 81, nomor hadisnya 730, nomor babnya 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil laili, bab sholat malam. Membahas tentang sholat malam. Hadatsana Ibrahim ibnu Mundir qala hadatsana ibnu Abi Fudaikin qala hadatsana ibnu Abi Dibin anil Maqburi an Abi Salama ibni Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anhuma anan nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Nabi iku kana ada lahu bagi Nabi opo hasirun tikar. Ya basutuhu membentangkan siapa Nabi hu pada tikar bin nahari di waktu siang, maksudnya sebagai alas. Wayah tajiruhu dan membuat pembatas siapa Nabi hu pada tikar, maksudnya membuat kamar bilaili di waktu malam. Jadi Nabi membentangkan tikar untuk alas pada waktu siang hari, dan waktu malam hari Nabi menjadikan tikar itu sebagai kamar untuk mengerjakan sholat malam sendiri. Jadi Nabi membuat kamar di dalam masjid menggunakan tikar yang diberdirikan untuk mengerjakan sholat sendiri. Fasaba maka cepat-cepat ilahi pada Nabi siapa nasun manusia. Melihat Nabi sholat, lalu para manusia itu cepat-cepat ikut di belakang Nabi. Fasallu maka sholat mereka waro'ahu di belakang Nabi. Mereka ikut sholat bersama Nabi karena mereka melihat Nabi sholat, maka para sahabat yang lain ya cepat-cepat ikut sholat dengan Nabi. Wah, Nabi sholat. Akhirnya para sahabat berdiri di belakang Nabi. Hadatsana Abdul A'la ibnu Muhammad qala hadatsana Uhaib qala hadatsana Musa ibnu Uqbah an Salim ibni Nadhr an Salim rupani Abi Nadhr an Busr ibni Sa'id an Zaid ibni Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ittakhoda membuat siapa Nabi hujrotan pada kamar. Qala berkata siapa Busr, hasibtu menyangka aku Busr
Annahu sesungguhnya Zaid bin Sabit qala berkata, siapa Zaid bin Sabit, min hasirin dari tikar. Maksudnya Nabi membuat kamar terbuat dari tikar. Jadi tikarnya itu diberdirikan sebagai pembatas untuk Nabi mengerjakan sholat sendiri di dalam tikar itu. Fi Ramadhana, di dalam bulan Ramadan. Fasolah, maka sholat siapa Nabi fiha, di dalam kamar. Layalia, beberapa malam. Fasolah, maka sholat bisolatihi, dengan sholatnya Nabi siapa nasun manusia, min ashabihi, dari beberapa sahabatnya Nabi. Falamma alima, maka ketika mengetahui siapa Nabi, bihim, dengan mereka para sahabat, ja'ala, maka berbuat siapa Nabi yaqoudu, duduk siapa Nabi, maksudnya tidak sholat. Karena dilihat tiap malam itu jumlahnya yang ikut sholat semakin banyak, maka Nabi duduk di kamar. Nabi tidak mengerjakan sholat. Selungguh hai. Fakharaja, maka keluar siapa Nabi ilaihim, pada mereka. Keluar untuk ngimami sholat subuh. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, qad araftu, sungguh telah mengetahui aku, alladzi, pada yang, ro'aitu, melihat aku, min soni ikum, dari perbuatan kalian. Fasolu, maka sholatlah kalian, ayyuhan nas, wahai manusia, fi buyutikum, di dalam rumah kalian. Fa inna afdhola sholatin, maka sesungguhnya lebih utamanya sholat sunnah, iku sholatul mar'i, sholatnya seseorang, fi baitihi, di dalam rumahnya, ila, kecuali maktubatan, yang diwajibkan, kecuali sholat wajib. Ya, kalau mendengar azan ya wajib mendatangi sholat berjamaah di masjid. Setelah selesai subuh, ya, Nabi bersabda, aku tahu kalian semalam sudah berkumpul menunggu untuk mengikuti sholat bersamaku. Tapi aku sengaja duduk tidak keluar untuk sholat. Maka kalian sholatlah di rumah kalian. Karena sesungguhnya lebih utamanya sholatnya seseorang, sholat sunnah, itu dikerjakan di dalam rumah, kecuali sholat wajib. Ini jangan kebalik, sholat sunnahnya di masjid, sholat wajibnya di rumah. Kebalik itu. Sholat lail di masjid, bangun jam 2 bangun, mungkin sambil membangunkan orang yang lain melalui WhatsApp-nya di grup, ayo bangun, dungo. Dia berangkat ke masjid, sholat lail di masjid. Tapi giliran sholat wajib ternyata dikerjakan di rumah, itu keliru. Berarti ya
mementingkan sunnah, melalaikan kewajiban. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Qala berkata siapa Affan, hadasana Wuhaib, hadasana Musa, sami itu mendengar aku Musa Aba Nadr an Busr an Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kalau kita kembalikan ke bab ya, silahkan mengerjakan sholat lail, sholat malam, tidak ada batasannya. Yang penting ketika selesai sholat hendak menghentikan sholatnya ditutup dengan witir, Abwabu beberapa bab sifati sholati, keadaan sifatnya sholat. Babnya membahas tentang sifatnya sholat. Babu ija bil takbiri, bab wajibnya takbir. Wajibnya takbir. Wafti tahi, dan permulaan as-sholati, sholat. Iftitah, pembuka sholat. Jadi babnya ketika sudah takbir, wajib takbir dan permulaan sholat, maka hukumnya haram untuk mengerjakan hal-hal yang lain selain rukun sholat. Jadi kalau sudah mulai takbir Allahu Akbar, ya tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Kalau sudah takbiratul ikhram, ya berarti sudah niat mulai untuk mengerjakan sholat. Yang lainnya ditinggalkan. Hadasana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Anas ibni Malik al Ansori anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku rokiban, naik siapa Nabi, farosan, pada kuda. Fajuhisa, maka dilukai apa shiku, sisinya Nabi, al-aimanu, yang kanan. Ternyata Nabi jatuh dari kuda pada waktu Nabi naik kuda, lalu jatuh, sisi yang kanannya Nabi terluka. Qala berkata siapa Anas radhiyallahu an, fasalla, maka salat siapa Nabi, lana, pada kami, yauma idin, pada hari itu, sholatan, pada sholat, minas sholawati, dari beberapa sholat, wahua, dan Nabi iku qaidun, orang yang duduk. Fasallaina, maka sholat kami, waro'ahu, di belakang Nabi, ku'udan, dengan duduk. Jadi pada waktu Nabi sakit, awal Nabi sakit, jatuh dari kuda, Nabi waktu itu sholat ngimami kami dengan keadaan duduk. Jadi beberapa kali waktu sholat Nabi ngimaminya dengan keadaan duduk. Maka kami sholat di belakang Nabi juga dengan keadaan duduk. Cuma kemudian qala bersabda siapa Nabi, lama salama, ketika salam siapa Nabi, innama ju'ila, sesungguhnya dijadikan siapa al-imamu, imam sholat, liyu utama, agar diikuti sopo bihi, imam. Adanya
imam sholat itu dibentuk tujuannya agar diikuti gerakannya. Faidah sholat, maka ketika sholat siapa imam, iman dengan orang yang berdiri, fasolu, maka sholatlah kalian qiyaman dengan berdiri. Jadi kalau imamnya sholatnya berdiri, ya makmumnya ya juga ikut berdiri. Wa idza raka'a, dan ketika rukuk siapa imam, farka'u, maka rukuklah kalian. Wa idza rafa'a, dan ketika mengangkat siapa imam, mengangkat kepala dari rukuk, farfa'u, maka mengangkatlah kalian. Wa idza sajada, dan ketika sujud siapa imam, fasjudu, maka sujudlah kalian. Nah, ini prakteknya geraknya tetap setelah imam. Jadi kalau imamnya ruku, Allahu Akbar, sudah ruku nih, makmum baru ruku. Ketika imamnya ngangkat kepalanya, sami Allahu liman hamidah, baru makmumnya ikut sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ketika imam sujud, Allahu Akbar, baru makmumnya ikut sujud. Jangan kok imamnya Allah baru nunduk belum sujud, makmumnya sudah ikut sujud, itu kurang pas ya. Itu prakteknya innama ju'ilal imam liyu'tamma bi. Jadi ketika imamnya sudah gerak dan sudah sempurna gerakannya, baru makmum mengikuti. Baru makmumnya mengikutinya. Wa idza qala, dan ketika berkata siapa imam, sami Allahu liman hamidah, fakulu, maka berkatalah kalian, Rabbana walakal hamd. Ini juga imam membacanya. Imam juga membacanya. Ketika dia sami Allahu liman hamidah, dia juga membaca Rabbana walakal hamd. Bukan makmumnya saja yang baca, tapi imam juga membaca. Ini. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Lais an Ibni Syihab an Anas ibni Malik annahu, sesungguhnya Anas. Qala, berkata siapa Anas, khara, terjungkel, apa terjungkel, jatuh siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam anfarosin, dari kuda, fajuhisha, maka dilukai siapa Nabi, jatuh dari kuda yang mengakibatkan Nabi terluka. Fasolah, maka sholat siapa Nabi, lana, pada kami, qaidan, dengan orang yang duduk. Fasollaina, maka sholat kami, ma'ahu, bersama Nabi, qu'udan, dengan orang yang duduk. Karena Nabi terluka sehingga Nabi sholatnya duduk, maka kami makmum bersama Nabi juga keadaannya duduk. Sumang sorofa, kemudian bubar siapa Nabi selesai sholat. Faqala, maka bersabda Nabi. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, innamal imam, sesungguhnya imam, au innama ju'ila, atau lafadznya innama ju'ilal imam, sesungguhnya dijadikan imam, liyu'tamma,
agar diikuti sopo bihi imam. Jadi lafadznya innamal imam atau innama ju'ilal imam. Faida kabaro, maka ketika takbir siapa imam, yofakab baru, maka takbirlah kalian. Jadi kalau imamnya itu sudah takbir, maka makmum supaya segera ikut takbir. Ya, bukan malah ngobrol. Imamnya Allahu Akbar, makmumnya malah ngobrol. Gimana tadi? Ya, lancar kerjaannya, bla 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 bla. Tahu-taunya imamnya sudah ruku. Sami Allahu liman hamidah. Loh, makmumnya masih ngobrol. Nah ini. Jadi prakteknya ketika imam sudah takbir, ya maka makmum yang hendak ikut sholat berjamaah itu ya segera mengikuti takbirnya imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa idza raka'a, dan ketika rukuk siapa imam, farka'u, maka rukuklah kalian. Begitu juga ketika imam rukuk, Allahu Akbar, maka makmum farka'u, rukuklah, ikut rukuk. Wa idza rafa'a, dan ketika mengangkat siapa imam, mengangkat kepala dari rukuk, farfa'u, maka mengangkatlah kalian. Sami Allahu liman hamidah, kita ngangkat, ngengket, Rabbana walakal hamd. Wa idza qala, dan ketika berkata siapa imam, sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka berkatalah kalian, Rabbana lakal hamd. Rabbana, Tuhan kami, laka bagi engkau opo alhamdu, pujian. Ini juga berlaku bagi imam. Nggak hanya makmum saja yang membaca Rabbana lakal hamd, tapi imam juga membacanya. Wa idza sajada, dan ketika sujud siapa imam, yo fasajadu, maka sujudlah kalian. Kalau imamnya sujud, maka kalian ikut sujud. Nah, ini tetap prakteknya imam dulu. Ya, imamnya sudah bergerak dulu, kemudian sudah sempurna di dalam gerakannya, baru makmum mengikutinya. Hadasana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib qala hadasani Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah, qala bersabda siapa an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna maju'ila, sesungguhnya dijadikan siapa al-imamu imam, liyu utama, agar diikuti siapa bihi imam. Fa idza kabbara, maka ketika takbir siapa imam, fakabbaru, maka takbirlah kalian. Wa idza raka'a, dan ketika rukuk siapa imam, farka'u, maka rukuklah kalian. Rukuk. Wa idza qala, dan ketika berkata siapa imam, sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka berkatalah kalian, Rabbana walakal hamd, atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Wa idza sajada, dan ketika sujud siapa imam, fasjudu, maka sujudlah kalian. Wa idza shalla, dan ketika sholat siapa imam, jalisan, dengan orang yang duduk, fasollu, maka sholatlah kalian julusan, dengan orang yang duduk.
ajma'una kesemuanya. Kalau imamnya sholatnya duduk, maka kalian sholatnya juga ikut duduk. Ini mansuh, nansehnya makmum tetap berdiri. Yang diambil yaitu ketika Nabi sakit terakhir, yang mana dengan sakit tersebut Nabi diwafatkan, yaitu Nabi sholatnya duduk, di sebelah kirinya Abu Bakar dan makmum yang lain tetap berdiri. Itu yang diambil sebagai praktek ibadah sholat terakhir. Yang diambil adalah ketika imamnya sholatnya duduk, maka makmum tetap berdiri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insyaallah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.